selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peluang usaha. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi ilham atau ide bagi seseorang. Yang kedua, sumber peluang usaha. Yang pertama, peluang dari diri sendiri terbagi tiga, yaitu hobi, keahlian, dan pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, peluang dari lingkungan yang terdiri dari usaha atau bisnis orang tua, lingkungan rumah, yaitu tetangga dan teman sekolah. Yang selanjutnya, saat Anda berkunjung ke berbagai tempat. Yang ketiga, peluang dari konsumen yang terdiri dari keluhan-keluhan dari konsumen. Yang kedua, saran-saran dari konsumen. Yang ketiga, permintaan khusus konsumen dan calon konsumen. Yang keempat, angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu. Yang selanjutnya, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa Anda. Yang selanjutnya, ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan Institute for Developed Economy and Finance tahun 2005, ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi satu produk yang dapat dijual. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Adapun ciri-ciri ekonomi kreatif lainnya juga bisa merujuk pada studi ekonomi kreatif United Nations Conference Trade and Development tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa konsep ekonomi kreatif dijabarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mampu mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor, serta juga mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia. Yang kedua, menyertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi untuk mengembangkan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan pariwisata. Yang ketiga, merupakan kumpulan dari aktivitas ekonomi yang berbasis pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral secara menyeluruh dalam level ekonomi mikro dan makro. Yang keempat, suatu pilihan strategi pengembangan yang memerlukan tindakan lintas kementerian dan kebijakan inovatif serta multidisiplin. Yang kelima, pada jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Industri kreatif. Pengertian industri kreatif. Di Indonesia, dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2009 sampai dengan 2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan
dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sementara itu, mengutip dari situs Badan Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif memiliki kaitan yang erat dengan industri kreatif. Ekonomi kreatif membutuhkan keberadaan industri kreatif dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, di sini dibuat apa itu jenis-jenis ekonomi kreatif. Sektor industri kreatif ada banyak jenisnya. Ya, berbagai jenjang ekonomi kreatif mengacu pada buku digital Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025 yang diterbitkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, terdiri dari 14 sektor yang meliputi 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Kuliner, 6. Desain, 7. Fashion, 8. Film, video, dan fotografi, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbitan dan percetakan, 12. Layanan komputer dan perangkat lunak, 13. Radio dan televisi, 14. Riset dan pengembangan. Setiap sektor ekonomi kreatif ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Tetapi, setiap pelaku ekonomi kreatif bisa mengambil lebih dari satu sektor yang tersedia. Ada kalanya para pelaku ekonomi kreatif ini terlibat dalam menciptakan aneka produksi ekonomi kreatif yang termasuk dalam berbagai jenis. Hal ini sah saja selama sesuai dengan bidang atau keahlian ataupun kemampuan masing-masing. Itu secara umum. Dan sekarang, kamu sebagai jurusan pariwisata, peluang apa saja yang ada dalam industri pariwisata? Ada 10 peluang dalam industri pariwisata. Ya, ada 10 peluang dalam industri pariwisata. Yang pertama itu penginapan. Yang kedua, rental kendaraan. Yang ketiga, menjadi pemandu wisata. Yang keempat, membangun bisnis di daerah wisata. Yang kelima, menjadi fotografer. Yang keenam, wisata lingkungan dan kota. Yang ketujuh, toko cenderamata. Yang kedelapan, menjadi penerjemah. Yang 9, event organizer. Yang 10, blogging topik terkait pariwisata. Ya, itulah peluang dalam industri pariwisata. Dan sekarang yang menjadi tugas kamu adalah tadi ada 10 peluang dalam industri pariwisata. Ini ada 10. Dan sekarang tugas kamu adalah jelaskan masing-masing peluang tersebut. Jelaskan masing-masing ke-10 peluang ini. Dan nanti tugasmu itu kamu kirim ke Google Class. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan suster berharap semoga anak didik kami tetap menjaga kesehatan. Sekali lagi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.